Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Bang Rizal, hingar-bingar sekarang ini tentunya tidak boleh membuat kita larut, ya kan? Tadi Bang Rizal mengatakan harus digunakan sebagai momentum, membangun nasionalisme, membuat langkah ke depan untuk perbaikan ekonomi kita. Nah, dengan kerangka itu, Bang Rizal, apa yang perlu dilakukan kita sebagai bangsa supaya kita bisa mencapai masa depan yang jauh lebih baik? Tom, ini momentum yang sangat bagus. Nasionalisme bangsa kita lagi bangkit dan harus diarahkan juga sehingga menjadi kekuatan ekonomi. Jepang bisa besar, Malaysia bahkan, Cina, karena ekonominya dilandasi oleh nasionalisme, oleh keberpihakan, bukan sekedar manut-manut globalisasi. Karena kalau nggak hati-hati, globalisasi itu adalah globalisasi kemiskinan. Dan yang kedua, apa sih artinya globalisasi? Sederhana. Harga-harga disesuaikan dengan harga internasional. Nah, harga makanan disesuaikan harga internasional, energi internasional, pendidikan internasional. Tapi pendapatannya, pendapatan Melayu dan pendapatan lokal. Itu jalur cepat ya, ke arah kemiskinan. Pendapatan dulu ya. Nah, di negara-negara lain yang mereka lakukan, mereka genjot pertumbuhan ekonominya di atas 10%. Naikkan pendapatannya. Ciptakan lapangan pekerjaan, baru kemudian harga-harga disesuaikan. Nah, tetapi karena pengaruh neoliberalisme ini di kalangan para ekonom kita, dibalik justru, dimulai dengan dogma, sesuaikan dulu harga. Padahal pendapatannya pendapatan Melayu dan lokal. Itulah koreksi yang harus dilakukan. Nah, menurut saya ini koreksi yang strategis. Ya, kalau Presiden SBY berani melakukan ini, ini adalah jalan yang benar. Ya kan, lupakan bisikan dari Washington. Baik, Pak Fadel, kira-kira apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang ada di dalam pemerintahan dengan momentum kemarin itu, khusus dari pandangan Pak Fadel, apa yang bisa kita lakukan? Kemarin di Cikeas, Presiden telah menyampaikan yang namanya Beijing Consensus dan Washington Consensus. Beliau kemudian mengatakan ingin membuat wacana Jakarta Consensus, di mana ingin mengatakan bahwa intervensi pemerintah tetap harus ada, agar supaya orang-orang miskin dan tempat-tempat yang tertinggal selama ini segera dinaikkan. Jadi pandangan beliau saya kira adalah pandangan yang memang ke depan ini akan merubah ke sana intervensi-intervensi ini. Namanya limited state intervention. Jadi ke arah sana yang akan dituju. Kalau pertumbuhan ekonomi menurut saya sekarang udah bagus. Selama beberapa tahun terakhir ini kan tumbuh dengan bagus. Pendapatan masyarakat pun naik. Harga-harga barang ada yang terkontrol, ada yang tidak. Bisa aja kita lihat dari sisi yang lain. Kalau kemungkinan mengubah Washington Consensus menjadi konsensus Jakarta, apakah saya nggak setuju dong. Saya juga nggak setuju. Saya juga mengatakan bahwa tidak boleh. Kita harus punya konsensus sendiri, yaitu ekonomi kita adalah ekonomi yang memihak kepada rakyat, beri kesempatan tumbuh, dan hal-hal tertentu kita harus punya sikap yang jelas. Langsung bela dan sektor real kita majukan ke arah sana. Dan jangan takut sama Malaysia. Baik. Kita nggak usah khawatir untuk kita maju ya. Kita baik. Bisa terima kasih Pak Fadel, terima kasih Bang Rizal. Berakhirlah Economic Challenges pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Sur Rapertomo pamit. Terima kasih dan selamat malam.